Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Kesatu adalah R, yaitu melihat dokumen regulasi, SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen bukti implementasi atau D. 3. O atau observasi. Kemudian keempat, B, surveyor akan melakukan wawancara. Kemudian yang terakhir, S, surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, di video saya yang ke-361 ini, kriteria 2.5.3 adalah pelaksanaan germas sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft dan sekarang sudah melewati uji publik. Namun perlu segera disosialisasikan agar puskesmas sebagai fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi puskesmas versi revisi meliputi 5 bab, yaitu bab 1 KMP, bab 2 UKM, bab 3 UKPP, bab 4 PPN, dan bab 5 PMP. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Ada materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi meliputi 1. Indikator mutu, 2. SKP atau sasaran keselamatan pasien dan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi, ketiga MFK atau manajemen fasilitas dan keselamatan, serta K3 keselamatan dan kesehatan kerja, keempat Germas, kelima UKM esensial, keenam PPN, ketujuh PIS-PK, kedelapan area prioritas, ke-9 penilaian terhadap dinas kesehatan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen puskesmas melalui P1 atau perencanaan, P2 pengorganisasian dan pelaksanaan, dan P3 pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau PKP. Mulai video 352 kita akan membahas bab 2 upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 2 UKM terdiri dari 8 standar. Selanjutnya kita lihat gambar berikutnya, bab 2 UKM yang membahas isi standar, kriteria, dan elemen penilaian dari bab 2. Kita bertemu dalam 20 video yang akan membahas UKM secara bertahap. Saat ini kita membahas standar 2.5. Yang pernyataan standarnya adalah pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PIS-PK. Nah, standar ini meliputi 3 kriteria. Kriteria 2.5.1 yaitu penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan dan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Selanjutnya, kriteria 2.5.2. Pernyataannya adalah intervensi lanjut ditujukan pada wilayah kerja puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan terintegrasi dengan pelayanan UKM puskesmas. Selanjutnya kita bahas pernyataan kriteria 2.5.3. Pelaksanaan germas sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan. Di video 361 ini kita akan membahas kriteria 2.5.3 yaitu pelaksanaan germas sebagai bagian dari intervensi lanjut
dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan. Kita bahas dulu bab 2 dan standar 2.5. Pernyataan bab 2 adalah penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Kemudian standar 2.5 pernyataannya adalah pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PISPK. Pelaksanaan pelayanan UKM diperkuat dengan PISPK dalam upaya mewujudkan keluarga sehat dan masyarakat sehat melalui pengorganisasian masyarakat dengan terbentuknya upaya-upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM dan tatanan-tatanan sehat yang merupakan bentuk implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Selanjutnya kita bahas kriteria 2.5.3. Pernyataan kriteria 2.5.3 adalah pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan. Adapun pokok pikiran dari kriteria 2.5.3 adalah pertama, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pokok pikiran yang kedua, kegiatan GERMAS merupakan bagian terintegrasi dari intervensi lanjut terhadap masalah-masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat dilihat dari perubahan IKS tingkat keluarga dan wilayah yang semakin membaik. Pokok pikiran ketiga, GERMAS bertujuan agar masyarakat terjaga kesehatan, tetap produktif, hidup dalam lingkungan yang bersih, ditandai dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu peningkatan edukasi hidup sehat, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, penyediaan pangan sehat, dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan perilaku hidup sehat, dan peningkatan aktivitas fisik. Pokok pikiran yang keempat, sasaran GERMAS adalah sasaran untuk masing-masing kegiatan GERMAS, yaitu seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu, keluarga, dan masyarakat untuk mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari. Pokok pikiran yang kelima, Puskesmas berperan dalam mensukseskan GERMAS, antara lain melalui kegiatan pemberdayaan individu dan keluarga yang diukur melalui indeks individu dan keluarga sehat, pemberdayaan masyarakat yang diukur dengan terbentuknya UKBM, dan pembangunan wilayah berwawasan kesehatan yang diukur dengan indeks masyarakat sehat dan indeks tatanan sehat. Kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan dengan kejelasan jenis kegiatan, indikator untuk tiap kegiatan, dan terintegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas. Selanjutnya kita akan bahas elemen penilaian. Elemen penilaian dari kriteria 2.5.3 adalah pertama, ditetapkannya sasaran GERMAS dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas oleh Kepala Puskesmas. Ini yang diminta adalah regulasi R. Kemudian elemen penilaian yang kedua, dilaksanakan perencanaan pembinaan GERMAS secara terintegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas. Di sini yang diminta adalah DOW. Ketiga, dilaksanakan upaya pelaksanaan pembinaan GERMAS yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait untuk mewujudkan perubahan perilaku sasaran GERMAS. Di sini yang diminta adalah D dan W. Elemen penilaian keempat, dilaksanakan pemberdayaan masyarakat, keluarga, dan individu dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat yang ditandai dengan semakin membaiknya IKS tingkat keluarga dan wilayah dan
terbentuknya UKBM. Yang diminta adalah D dan W. Elemen penilaian yang kelima, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang diminta adalah D dan W. Selanjutnya kita lihat slide di video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian ke-1, elemen penilaian kedua, elemen penilaian ketiga, elemen penilaian keempat, dan elemen penilaian kelima dari kriteria 2.5.3. Di video 361 ini dijelaskan yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian dari kriteria 2.5.3, yaitu pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan. Itu meliputi yang elemen penilaian pertama, ada penetapan sasaran GERMAS, ini R ya. Kemudian untuk elemen penilaian yang kedua, ada rencana kegiatan GERMAS terintegrasi dengan perencanaan UKM. Ini yang diminta DOW. Jadi selain ada dokumentasi, harus siap diobservasi dan diwawancarai. Kemudian elemen penilaian yang ketiga, ada bukti pembinaan GERMAS bersama lintas program dan lintas sektor. Ini yang diminta adalah dokumentasi dan wawancara, sehingga harus siap untuk diwawancarai. Selanjutnya, elemen penilaian yang keempat, ada bukti pemberdayaan masyarakat, individu dan keluarga mewujudkan GERMAS, ditandai dengan peningkatan IKS dan terbentuknya UKBM. Jadi ini ada dokumentasi, kemudian siap diwawancarai. Kemudian elemen penilaian yang kelima, ada bukti dilaksanakannya pertemuan evaluasi dan tindak lanjut pembinaan dari GERMAS. Jadi harus ada dokumentasinya, kemudian siap untuk diwawancarai. Contoh-contoh dokumen akan disiapkan melalui link, terutama bagi kegiatan yang sifatnya dianggap baru. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 361 ini kita telah membahas kriteria 2.5.3, yaitu pelaksanaan GERMAS sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan. Kita akan bertemu kembali di video 362 yang akan membahas tentang kriteria 2.6.1, cakupan dan pelaksanaan UKM esensial promosi kesehatan. Ini dari standar 2.6 penyelenggaraan UKM esensial. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.